Reva, aku salut. Karena nggak mungkin juga kamu nikah sama dia karena uang. Aku nggak percaya. Karena kamu wanita yang pintar, bisa cari uang sendiri. Kamu mampu. Oke Alex, terima kasih sekali. Kalau soal itu kita singkirin dulu, kita bahas nanti. Yang terpenting saat ini, apa rencana dari kamu ganteng? Oke, gini ya. Boy, udah boy. Lex, udah ya Lex ya? Udah lu gak usah ngeladenin dia. Lu mau bertarung sama gue? Gue nggak takut. Asal lu tentuin tempatnya di mana dan kapan. Lu masih penasaran kan sama gue? Gue nunggu lu kapan aja. Kapan lu siap? Udah pergi Lex, cepetan. Aduh, boy. Alex, mau ngapain sih dia nelfon gue? Ya, halo? Oke, gini tante, ada info tambahan. Kalau nggak salah dengar, Boy sama Reva mau ikut acara cocok. Cewek cowok oke. Hah? Serius kamu? Yakin tante? Lihat aja lo Reva, gue bakal aduin ke papi lo kalau papi lo udah pulang. Hah, siap-siap aja lo bakalan nangis karena gue akan suruh papi lo untuk minta lo mengundurkan diri. Tante? Iya Alex. Oh ya, makasih ya atas informasinya. Kamu baik banget, kamu udah bantuin tante. Tante nggak tahu harus mengucapkan terima kasih tuh kayak gimana lagi ke kamu. Saking kamu baik banget mau bantuin tante Alex. Tante kalau mau terima kasih gampang aja. Mendingan tante traktir aku, gimana? Kamu bisa aja sih. Serius tante? Hah, serius? Aduh, ada-ada aja sih Alek ini. Oke, itu bisa kita atur lah Alex, gampang. Tapi kapan? Kapan ya? Tunggu ada waktu luang ya Alex. Oke, ditunggu ya traktirnya. Oh pasti, kamu tenang aja Alex. Hah, kayaknya beneran deh. Nih anak demen banget sama gue. Wah, gaswat nih. Oke, gimana kalau malam ini aja tante? Kita sekalian ngebahas rencana untuk mengagalkan Boy ikut acara itu. Tante juga pengennya gitu kan? Kamu punya ide? Saya selalu punya rencana tante. Gini aja Alex. Tante traktir kamu hari ini aja sekalian kita omongin rencana untuk ngegagalin Reva ikut acara cowok cewek oke itu. Karena kalau tunggu nanti malam keburu papinya Reva pulang. Bisa? Di mana tante? Nanti tempatnya tante SMS-in aja ke kamu. Oke? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ibu Romle. Pak Dedi. Ya, Pak Dedi. ya Ibu, selamat datang di gubuk saya yang sederhana dan ala kadarnya ini, Bu. Yan, biasanya orang ngomong gubuk itu merendah ya. Aslinya mah kayak istana rumahnya ya. Tapi gue lihat bener-bener bubuk tuh. Mak, gak boleh gitu gak enak sama Pak Dedi. Maaf ya Pak Dedi ya,
Katanya Pak Deddy orang kaya, tapi kok hidupnya cuma di kos-kosan sih? Sebenarnya saya ini bukan orang Indonesia. Saya ini orang Brunei. Keturunan sultan gitu. Nah, untuk di Indonesia ini saya bolak-balik gitu, Bu. Jadi sementara saja. Karena saya ngurusin bisnis saya yang banyak di sini. Ya, saya bisnis dari kapal pesiar, saya punya production house juga. Lalu saya juga banyak restoran, rumah makan gitu. Nah, tanah ibu ini saya jadikan rumah makan, Bu. Untuk urusan rumah, saya tidak ingin bermewah-mewah. Sudah biasa mewah di Brunei itu, Bu. Jadi saya cari kesederhanaan saja saya di sini, Bu. Oh, hebat ya Pak Deddy. Bisnisnya banyak banget. Tapi Pak Deddy tetap membumi. Hidupnya juga sederhana. Ibu, rasanya tidak enak kalau kita ngobrol sambil berdiri seperti ini. Iya. Lebih baik kita duduk, Ibu. Lagian di sini tuh ada cacing kremi. Pak Deddy tahu juga cacing kremi. Emang gatel tuh. Silakan, Ibu. Iya. Di sana, Pak. Ya, ke sana. Mari. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Raya tadi jadi ketemu sama mama gak ya? Ya Allah, gimana reaksi Raya kalau sampai tahu mama ya? Raya pasti bakal tambah sakit kalau dia tahu kalau calon ibu barunya itu mama. Tapi kalau Raya udah ketemu sama mama, pasti mama udah nelpon. Karena mama pasti juga bakal shock banget. Mudah-mudahan mereka belum ketemu. Ya Allah, tolong lindungi Raya ya Allah. Sayangi Raya. Sehatkan Raya. Kok bisa pas gini ya? Pasti mama mau bahas soal Raya nih. Halo Ma, Assalamualaikum. Waalaikumsalam sayang. Kenapa Ma, nelfon Mondi? Ini mama ada yang mau ditanyain. Mama mau nanya apaan Ma? Temen kamu itu yang katanya mau kerja sama butik sama mama, gimana? Jadi nggak? Oh, iya nanti Ma. Ini sekarang Mama di mana? Ini mama lagi di jalan, abis ketemu sama klien. Tadi rencananya mau ketemunya di butik, tapi karena mama telat datangnya, jadi sama Nadia di arrange untuk ketemu di tengah aja. Dan sekarang udah selesai, jalanan juga lancar, makanya mama nelfon kamu. Oh, terus tadi Mama gimana? Mama udah ketemu sama anaknya Abah? Lah itu dia, aneh deh, masa nggak ketemu juga? Tadi tiba-tiba anaknya Akang Abah hilang. Ini aja mama ninggalin gak enak hati gitu, kasihan sama Akang Abah lagi nyari-nyariin. Hilang Mah? Iya. Oh, ya udah Mah. Mah udah dulu ya Mah. Nanti mau ditelepon lagi. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, ih si Mondi kenapa sih aneh banget ya?
Innalillahi. Raya hilang. Aduh, kemana Neng Raya tehnya? Perasaan geus kekelilingan di rumah sakit tapi tidak ketemu juga. Liar Dung, Pak. Hah? Gimana kalau kita cari ke kamar mayat? Ngaco Kak Puding. Nah, di mana teh Eling? Nah, tidak mau, saya mah tidak mau. Iya mah. Kan kita tuh sudah kesana kesini mencari Neng Raya, tidak menemukan. Ya, barangkali dia ada di kamar mayat, sok. Daripada kita ke kamar mandi perempuan, dimarahin sama para wanita, sok. Bisa-bisa makin dibotakin, Bray. Sarding, kamu ngaco ya? Cari kamar mayit ke tempat toilet perempuan, gak boleh atuh Ini mah aya wae. Tah, telepon bunyi. Si Kemod. Angkat. Halo? Halo Om, kok lama banget nyangkatnya? Om, tadi mamaku kesana katanya hilang Rayanya. Aduh, Mondi khawatir banget nih Om. Iya, Mod. Neng Raya teh hilang. Tadi teh sama si Meong. Meong? Meli maksudnya? Iya, Meong, si Meli. Dia teh datang menjenguk Neng Raya ke sini. Pas dilihat teh di kamar rawatnya teh sudah tidak ada, sudah menghilang. Oh, ini sih kayaknya Meli sama anak-anak emang sengaja bawa Ray pergi untuk hindar dari nyokap gue. Kan mereka emang udah tahu kalau calon istri Abah itu nyokap gue. Mod, halo. Mod, kita teh sudah cari kemana-mana, tapi si Neng Raya teh belum ketemu juga. Ya udah Om Dudung, tenang aja Om. Kan sama teman-temannya Raya. Udah, itu pasti nggak kenapa-napa, nggak kemana-mana kok Om. Ya. Oh, iya juga ya. Aduh, baru kepikiran. Ya udah deh, kalau gitu dulu ya Om ya. Makasih Om. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang kepikiran? Teu kepikiran. Naon? Si Neng Raya teh lagi sama siapa? Si Meong. Si Meong teh siapa? Temennya? Teman pan sehat ya. Si Neng yang sakit. Berarti jangan terlalu khawatir. Eta. Kemana? Cuman kemana dong? Pokoknya mah baik-baik saja. Aina, ke dalam saja yuk. Ngerti kamu? Wes, Reboy. Repa sama Boy. Ray, lama-lama kelihatan cocok sekali ya. Boy. Rahasia. Bener pisan. Wah, Dung. Ini mah nih harus cepat-cepat dikawinkan. Dinikahkan. Sarding. Iya ibarat lalapan sama sambal, cocok pisan. Ada suha-suha sedikit ya. Oh ya, mereka serasi kalau kalian bersatu terasi. Abah, ini sudah serasi seperti lalap sama sambal. Udahlah, biarkan mereka bercengkerama sama si Neng ya. Reva, Boy, saya tinggal ya. Ya. Ayo, brother. Neng. Ya ampun Ray, kok lu bisa sampai kayak gini sih? Ya, namanya juga manusia, Re. Nggak selamanya sehat. Pasti ada saatnya sakit, kan? Ray, gimana kondisi lo? Masih ada keluhan? Alhamdulillah, Boy. Udah lumayan kok. Sorry ya Ray, tadi kita nggak sempet beli apa-apa buat kesini. Saya buru-buru juga. Aduh, Re, nggak usah ngerepotin kali. Gue nggak perlu dibawain apa-apa kok. Cukup ngelihat Ray Boy harmonis lagi kayak gini, gue juga udah seneng kok. Ray, gue bisa dekat sama Reva juga kan berkat lo. Makanya jangan ngecewain gue dong, Boy. Oh iya, tadi juga Cindy, Mary sama Megan kesini kok. Alhamdulillah. Mereka pasti datang kok, Ray. Karena mereka kan sahabat-sahabat lu juga. Lo sampai sakit kayak gini pasti karena lo kepikiran kan soal Mondi. Ya saran gue sih mendingan lo jangan terlalu ngebebanin pikiran lo soal masalah lo sama Mondi. Iya, Ray. Gue yakin banget, Ray. Kekuatan cinta lo berdua tuh sangat kuat. Dan insya Allah, kalian gak akan terpisahkan. Dan gue juga yakin, suatu saat nanti, Mondi pasti balik sama lo. Iya Ray, makanya mendingan lo sekarang jangan terlalu kepikiran masalah ini, oke? Lo mendingan fokus aja belajar dan fokus juga buat UN kita nanti. Thanks banget ya, Re. Oh iya, soal kontes kalian yang cewek cowok cocok itu gimana? Oh iya, kita sih udah mau mulai penyisian. Tapi kayaknya lo gak bisa nonton deh. Wah, kalau gini ceritanya besok gue mau minta pulang nih.
Soalnya kalau misalkan gue nggak nonton sayang banget. Dan kayaknya gue bakal sembuh deh kalau misalkan lihat kalian. Apalagi tambah harmonis banget kayak gini. Kalau lo misalnya masih sakit, nggak usah maksain, nggak apa-apa. Yang penting lo doain aja supaya kita sukses, oke? Gak apa-apa kok, Re. Ray, sorry kita nggak bisa lama-lama. Soalnya udah mau maghrib, jadi kita harus balik. Oke deh kalau gitu. Thanks ya udah jengukin gue. Iya, sama-sama. Semoga lo cepet sembuh ya, Ray. Terus lo bisa ngeliat gue sama Boy beraksi, oke? Siap. Yaudah, gitu kita pamit ya. Dah. Stop. Ada apa sih, On? Lu lihat Alek, no. Oh iya, si Alek. Masuk. Tan, sini. Lu lihat deh, tuh Alex masuk ke kafe sendirian, ngapain dia? Iya juga sih, ngapain tuh anak? Aneh, no, tuh, lu liatin ada si mamanya si Reva, si Adriana. Jangan-jangan ini mereka lagi merencanain rencana yang sebusuk buat ngancurin hubungannya si Reboy. Aduh, gawat ini gawat. Yaudah, lebih pastinya On, lo masuk ke dalam, deketin mereka, nguping apa yang mereka omongin, oke? Enggak. Bikin masalah aja lu buat gue. Enggak bakal mau gue. Lo kan hitam, gak bakal ketahuan. Lu gak nyadar diri lu lebih hitam dari gue. Ya iya tahu, cuman lo lihat rambut gue very gede. Kalau gue masuk, gue bakal ketahuan, On. Kalian berdua kenapa sih? Sama-sama hitam juga, berisik tau nggak? Yaudah, sekarang gue yang nentuin siapa yang bakal masuk ke dalam ngintilin. Enggak, gue gak mau. Kalian mau bantuin si Reboy nggak? Oh, Oke, siapa yang gue tunjuk harus ngintilin tuh mereka? Oke? Udah deh, gue deh. Tunggu sini lu pada. Hati-hati ketahuan. Hai. Tante kelihatan awet muda ya? Ya iyalah. Aku kan masih muda, Lex. Emang umur tante berapa? Ngeselin juga nih orang. Gue jujur nggak ya? Apa gue tuain aja biar Alex nggak ngarep lebih dari gue. Secara kan gue ngerasa kalau kelakuan dia itu beda banget. Dan pasti dia punya perasaan sama gue. Oke, kalau tante keberatan ngasih tahu umurnya, mendingan aku tebak aja. Menurut aku tante lebih muda dari aku. Benar nggak? Namanya keberatan kalau soal umur. Ya umur aku sekitar 20 tahun. Serius? Beda setahun dong kita. Aku 21. Oke, soal itu kita singkirin dulu. Lebih baik kita langsung pada permasalahan. Tante, boleh nggak aku langsung panggil nama aja? Waduh, kok gue ngerasa kayaknya Alex demen sama mamanya Reva. Gawat nih. Boleh aja sih, gak masalah. Perkiraan gue, Adriana pasti suka sama gue. Oke Alex, rencana kamu apaan? Kita kan belum pesen. Santai aja dulu kita. Oh, it's okay. Kamu mau pesan makanan duluan? Gak masalah. Waiters. Dua makanan favorit di sini. Kentang goreng ya? Ya. Oke. Sama minumannya. Oke.
Mon. Gawat. Gue yakin banget. Si Alex tuh demen sama mamanya Reva. Berisik betul bener. Onde, Mak. Bener-bener gila itu anak. Emang Alex tuh gila, very crazy. Aduh, kalau masalah tampang, Alex boleh lebih ganteng dari kita. Tapi kalau kelakuan, lebih buruk, lebih hancur dari kita. Nggak ada. Alex tuh nggak ganteng, gantengan gue. Iya, kelihatan banget gini kok ganteng. Udah, kita ke base camp aja yuk, ke warung babe. Ngapain kita ngintin orang PDKT? Pikiran tadi mau ngerencanain hal yang buruk buat Reboy. Ternyata cuma eto-eto. Yuk. Eto-eto banget sih. Tapi kita harus ngomong ke teman-teman. Iya doang, hiburan. Mana motor? Biar mereka tahu. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam, Nak. Boy, kamu nggak kenapa-kenapa kan? Gimana tadi? Ya tadi Boy sempat ngejar dia, Ma. Boy tadinya mau ngasih pelajaran sama dia. Cuma dicegah sama Reva. Boy, kamu tuh harus hati-hati. Bukannya Mama tuh nggak percaya sama anaknya Mama. Mama percaya kamu tuh pasti bisa ngalahin Alek. Tapi perasaan Mama tuh ngeri. Soalnya Mama ngelihat kalau Alek itu karakternya tuh orangnya licik, curang, jahat. Jadi kamu tuh harus hati-hati. Iya, Ma. Udah, Mama tenang aja ya. Yang penting kan Boy baik-baik aja, Ma. Justru Boy itu ngerasa bersalah sama Mama. Boy, kamu nggak boleh ngomong kayak gitu. Kamu gak usah khawatir, kamu harus tenang aja. Mama bisa jaga diri Mama. Mama tahu kok kapan Mama tuh harus marah, kapan Mama tuh harus diem. Mama nggak peduli. Nggak peduli sama sekali Alek mau ngomong Mama apa kek, mau ngomong Mama nenek sihir kek. Mama nggak peduli sama sekali, Nak. Tapi yang penting kamu anak Mama. Yang penting Boy itu baik-baik. Udah, itu aja maunya Mama. Enggak, Ma. Boy nggak akan ngebiarin siapapun ngata-ngatain Mama. Dan Boy juga nggak akan ngebiarin siapapun ngelukain Mama. Ngelukain hati Mama. Termasuk Alex. Boy, kamu tahu nggak kalau Boy ngomong kayak gitu tuh Mama tuh merasa bersalah sama kamu. Selama ini kan Mama kurang perhatian sama si Boy. Mama tuh selalu sibuk sama kerjaan Mama. Tapi kamu, Boy, kamu tuh anak baik. Dan kamu tuh selalu baik sama Mama. Mama tuh bangga sekali sama kamu, Boy. Bangga sekali. Ma. Udah, Ma. Boy ngerti kok. Apapun yang Mama lakuin buat Boy, itu yang terbaik buat Boy. Masa Boy gak sayang sih sama Mama? Boy itu sayang banget sama Mama. Mama itu nomor 1 di hati Boy. Jadi Mama gak usah nangis lagi ya. Gak usah sedih. Oke? Mama juga sayang sekali sama Boy. Aduh, ini orang kapan sih mau jelasinnya? Maaf nih sebelumnya. Sebenarnya kamu beneran cinta gak sih sama papanya Reva? Oh, kamu nanyanya gitu? Namanya kenapa? Ya kan kamu masih muda dan kelihatan pintar. Kalau kamu benar-benar cinta sama papinya Reva, aku salut. Karena gak mungkin juga kamu nikah sama dia karena uang. Aku gak percaya. Karena kamu wanita yang pintar, bisa cari uang sendiri. Kamu mampu. Oke Alex, terima kasih sekali. Kalau soal itu kita singkirin dulu, kita bahas nanti. Yang terpenting saat ini, apa rencana dari kamu ganteng? Oke, gini ya. Mas, aku ke toilet dulu ya. Oke. Sayang, kamu tahu kan kalau tadi papi ini pura-pura marah sama kamu. Gak beneran.
Iya, Pi. Reva tahu kok. Makasih ya, Papi udah mau ngebahagiain Reva. Tapi ingat, izin Papi untuk kamu ikut lomba bukan berarti Papi ngizinin kamu pacaran sama Boy. Dan satu lagi, kamu kasih tahu sama Boy, dia harus hati-hati sama Alex. Kamu tahu kenapa? Karena Papi dengar dari Mama Adriana, Alex berencana untuk mengagalkan niat Boy ikut lomba. Hati-hati loh. Masa sih, Pi? Tapi kok... Udah, kamu kasih tahu aja. Boy harus hati-hati. Papi tahu kalau Boy bisa jaga diri dan juga jaga kamu. Ya, makasih ya, Pi, buat udah ngasih tahu kayak gini. Tapi Reva penasaran deh. Papi bukannya nggak suka ya sama Boy, tapi kok Papi kayaknya peduli banget sama masalah kayak gini. Sejujurnya Papi tahu kalau Boy itu anak yang baik. Karena 2 kali loh Boy nolongin Papi ketika Papi mau dirampok. Apa, Pi? Papi ditolong sama Boy? Kok aku nggak tahu ya? Aku baru dengar dari Papi, Boy juga nggak pernah cerita sama aku. Bener Boy nggak pernah cerita sama kamu? Berarti Boy itu nolongin Papi dengan tulus. Bukan hanya cari muka sama Papi sama kamu. Dia ternyata memang anak yang baik ya. Iya, Pi, Boy itu emang anak yang baik banget. Itu orang yang gak suka pamer, gak suka nyombong-nyombongin diri. Tapi kalau Papi udah tahu Boy anaknya baik, kenapa Papi gak restuin aja hubungan Reva sama Boy? Karena Papi nggak suka mamanya Boy, Marisa. Papi nggak suka. Kita pegang aja dia. Bener kok. Dan gue yakin kayaknya si Alex suka deh sama nyokapnya Reva. Iya sih. Tadinya kita curiga kalau si Adriana ketemu sama si Alex buat mengatur satu buah rencana yang sangat busuk buat menghancurkan hubungannya si Reva sama Boy. Secara kan mereka nggak suka sama si Reboy. Ya kan? Makanya nih, karena kita ini very penasaran, gue sama Toto nyuruh si Baon untuk nguping apa yang mereka omongin. Ternyata kata si Baon, si Alex lagi PDKT sama nyokapnya Reva. Betul banget. Buatan amat tuh anak ya. Hah? Kelakuannya kotor banget, udah kayak otaknya aja. Dia nggak mikir apa ya? Hah? Nggak bener tuh godain bini orang, lo tau nggak? Iya, Be. Kayaknya Alex udah frustasi deh sama Reva. Si Alex kayak gak ada cewek lain aja. Ini pelajaran buat lo semua nih. Ya? Iya, Be. Yang namanya perempuan, kalau udah jadi bini orang, tuh nggak bener. Kalau digodain tuh nggak lo? Itu sama juga lo ngerusak rumah tangga orang. Lo dengerin, Baon. Bukan buat gue, buat semuanya di sini. Biasa aja, Yan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tos dulu ah. Oh, say. Iya. Yan, tumben lo Yan pakai topi. Lagi pengen keren aja. Oh iya, Pak Ketua. Ini ada duit nih. Dari Camar. Pegang dulu dong, terima dulu dong. Mamanya Meli ngasih buat sumbangan pembangunan rumahnya Oki. Tadi gue sempat ke rumah Meli, terus gue minta uang sumbangan. Alhamdulillah. Tumben lo Yan inisiatif minta sama Camar lo. Hah? Bagus. Ini brother gue yang berarti gue patut belajar nih sama Ian. Bagaimana cara merayu. Ngomong-ngomong, bagaimana sih lo bisa merayu akhirnya dapat sumbangan dari mamanya si Meli? Wah, itu hal kecil buat seorang Ian. Gue kasih tau nih caranya nih ya. Yang pertama kita itu harus mengenal karakter calon mertua kita dulu. Benar. Nah, kalau gue kan udah tahu nih karakter nyokap Meli itu kayak apa. Nyokap Meli itu tipe orang yang panasan. Nah, gue akalin aja ya gak? Kompornya gue panasin biar meleduk. Gue bilang aja ke nyokap Meli, kalau nyokap gue udah nyumbang buat pembangunan rumahnya Oki dalam jumlah sekian.
Nah, nyokap Meli panas tuh. Dia ngasih dengan jumlah yang sekian nih. Gue nggak tahu deh berapa, kayaknya lebih gede. Lu tahu nggak? Padahal nyokap gue belum nyumbang sama sekali. Kagak kena saing ya. Otak kadal, tukang tipu. Pinter ngibul nih. Yan, bisa banget ya. Baru Yan. Malu nelpon nih. Mau ngomong apa nih orang nih? Udah angkat aja, siapa tahu penting. Pak Dedi, lagi di mana nih? Kita ketemuan yuk. Laper nih ayah, kita cari makanan. Yuk. Maaf nih Bu, saya sedang ada meeting nih, jadi saya tidak bisa. Ya, ayah lagi kangen berat nih. Pak Dedi, kayaknya kita cocok deh. Tapi Ma, Kok emak lagi sih? Udah, panggil aja ayah Romle. Itu nama ayah. Panggilan mesranya si Rom, ya? Lah, kok dimatiin? Apa dia tipe pemalu kali ya? Jangan-jangan dia udah tahu kali, berasa kalau ayah demen dia. Pak Dedi. kacau nih Han, gara-gara lu. Wah, panjang banget nih urusan nih. Kenapa? Kayaknya mak lu suka beneran ya sama gua nih. Dia belum ngetawain sama gua. Jadi bapak tiri. Jadi ayah Dado. Gua ogah punya bapak kayak dia. Gua juga ogah punya anak kayak lu, Yan. Aku pamit dulu ya, aku mau nginep di rumahnya Po Ira. Soalnya dari tadi dia nelponin. Lu mau naik apaan, Din? Hah? Babe gak sempet anterin. Gak apa-apa, Cing. Aku naik taksi aja. Taksi kan jauh, Din. Bentar. Nggak usah, Cing. Aku masih ada duit tabungan kok. Be, maaf nih Be. Itu juga kalau Babe izinin, biar Willy aja yang nganter si Nadine. Gimana Be? Lu keberatan gak, Din? Gak enak ah, Cing. Ya elah, pakai nggak enak segala. Nadine, udah nggak apa-apa, Willy aja nganterin. Lagian Willy juga kan nggak ada kegiatan. Tuh lihat aja, cuma nongkrong doang kan. Yuk, Be, boleh kan Be? Gua anterin doang ya, macam-macam gua kemplang. Siap. Yuk, yaudah Be. Assalamualaikum. Duluan ya. Berangkat dulu. Hati-hati ya. Hati-hati, Will. Kamu pakai helmnya ya. Yuk. Duluan ya teman-teman. Hati-hati ya. Jangan. Tok, Pang, sini dah. Dari kemarin gua tuh kayaknya curiga deh. Si Oki tuh suka sama si Nadine. Soalnya berdua mulu saling lihatan lagi. Kayaknya suka tuh Oki sama Nadine. Mana mungkin, Baon? Lu tau sendiri kan, kalau Nadine itu baru di sini, gak mungkin lah mereka suka. Apalagi ditambah Willy deketin Nadine. Duh, gue gak mau deh. Nanti Oki sama Willy saling berantem. Cuma buat ngerebutin cewek. Aduh. Very gawat ini. Gawat. Nah, biar nggak gawat, gimana kalau Nadine buat Toto aja? Nggak ada. Ternyata nggak ada cerita. Nggak ada. Serius.